Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 16. Saya pergi ke Menara 9 lantai hari ini, dan alih-alih menarik perhatian si pembunuh, saya malah menarik perhatian pria bertopeng yang sangat kuat. Fang Yu, siapa pria bertopeng itu? Tanya Qin Yimo. Saya tidak tahu, saya lupa bertanya. Tapi saya telah membunuh pria bertopeng lain sebelumnya di Huamanlou di Jiangnan, jawab Fang Yu. Satu lagi, Qin Yimo tampak bingung. Menurut apa yang dia katakan, itu adalah tiruan hantunya, jawab Fang Yu. Klon. Klon apa? Qin Yimo semakin terkejut saat mendengar kata ini. Kamu tidak mengerti bahkan setelah aku memberitahumu, mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Fang Yu bertanya balik. Qin Yimo menggigit bibir merahnya dan menatap Fang Yu dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu, kata Fang Yu. Mau kemana? Tanya Qin Yimo. Kembali ke Huaibei, kemana lagi kita bisa pergi? Kata Fang Yu dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia menoleh lagi dan berkata kepada Qin Yimo, ngomong-ngomong, saat kamu kembali ke ibu kota, ingatlah untuk memberitahu Qin Wudao dan minta dia mengembalikan kepadaku barang-barang yang kuberikan padanya untuk diamankan. Saya perlu menggunakannya baru-baru ini. Apa itu? Qin Yimo bertanya dengan rasa ingin tahu. Pedang. Fang Yu selesai berbicara dan berjalan keluar ruangan. Pukul 4 sore, Fang Yu kembali ke apartemen Nandu. Liu Lianxia masih tinggal di istana Suanghan dan seharusnya tidak bisa pergi dalam waktu singkat. Fang Yu telah melakukan perjalanan ke Pulau Kowloon dan belajar banyak. Pertama, dapatkan asal-usul naga ilahi dan serap ke dalam tubuhnya. Kemudian ia bertemu dengan Yuntian, sisa istana Xian, dan memperoleh banyak informasi dari ingatannya. Setelah itu ada item yang didapat di puncak Menara 9 lantai pagi ini. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengeluarkan semua barang itu. Dia sangat penasaran dengan rahasia skill yang terkandung di dalam item tersebut. Siapakah yang mengumpulkan begitu banyak rahasia sekte kuno? Dari mana dia mendapatkan rahasia ini? Fang Yu mengambil salah satu latihan, membaliknya dengan santai, dan melihat isinya. Dilihat dari isinya, tidak ada yang salah dengan buku latihan ini dan harus menjadi warisan sejati. Fang Yu melihat barang-barang lainnya, termasuk banyak ramuan dan bahan obat. Bagi para pendekar biasa, barang-barang tersebut memang merupakan barang bagus, dan setiap barang tersebut bisa dijual dengan harga yang bagus saat dilelang. Tapi bagi Fang Yu, itu tidak berpengaruh. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah sumber rahasia ini. Setelah berpikir sejenak tanpa hasil, Fang Yu memasukkan semua barang itu kembali ke dalam tas penyimpanan dan menyimpannya. Dia berjalan ke balkon dan melihat pemandangan di luar, memikirkan sisa-sisa istana Xian. Yuntian yang dia temui kali ini kemungkinan besar adalah orang yang membunuh puluhan orang di Nandu. Alasan kenapa dia begitu haus darah mungkin karena jiwanya sudah lama tertidur dan diserang oleh roh jahat, yang mempengaruhi pikirannya. Tapi bukan itu intinya. Satu-satunya hal yang penting adalah, kakak senior Jiang Dao. Dari ingatan Yuntian, Fang Yu mengetahui bahwa Jiang Dao adalah inti dari rencana pemulihan Istana Xian. Hanya dia yang dapat menghubungi jiwa lain, dan apa yang disebut batu suci sekte juga ada di tangannya. Selama dia ditemukan, Fang Yu dapat sepenuhnya menghapus rencana Istana Xian yang mencakup lebih dari 2000 tahun. Menurut ingatan Yuntian, Jiang Dao harus menjadi jiwa pertama yang terbangun di antara mereka. Hanya dalam tahap jiwa baru lahir batu, maka suci sekte tersebut dapat diaktifkan, menurut kemajuan Yuntian dan Xiao Chen dan orang lain yang kutemui sebelumnya. Bahkan jika Jiang Dao belum menembus tahap Nas Chen Sol, aku khawatir dia sudah sangat dekat. Memikirkan hal ini, kemarahan muncul dari dada Fang Yu, dengan tatapan mematikan di matanya. Dia tidak tahu berapa banyak warisan Istana Xian yang ada di batu suci sekte itu. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan Istana Xian hidup di dunia ini. Jiang Dao, aku pasti akan menemukanmu. Fang Yu melihat ke kejauhan, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Di malam hari, Fang Yu bermeditasi di lantai kamar. Setelah menyerap asal-usul naga, ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Meridian, dantian, dan pembuluh darah masih panas, meski tidak nyeri, namun juga tidak nyaman. Fang Yu melihat ke dalam dirinya, ingin melihat apa yang salah di dalam dirinya. Kemudian, dia menemukan bahwa semua meridian di tubuhnya,
termasuk dantiannya, bersinar dengan cahaya keemasan yang tipis hingga tembus cahaya. Dan naga emas itu masih berputar mengelilingi dantian, tidak pernah berhenti. Fang Yu mencoba mengedarkan siklus energi yang menyebalkan. Ketika energi sejati menyebar ke seluruh meridian tubuh dan kembali ke dantian, Fang Yu merasakan rasa nyaman yang tak dapat dijelaskan. Pada saat ini, naga emas yang melayang di dantian sepertinya telah merasakannya, dan kecepatan melayangnya menjadi lebih cepat. Mungkinkah Fang Yu sekali lagi mengedarkan siklus energi yang menyebalkan? Kali ini, perasaan nyaman masih ada, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya keemasan di meridiannya menjadi lebih kuat. Kali ini Fang Yu yakin, asal-usul Shenlong belum sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya. Sebelumnya, dia baru saja menyerap asal-usul naga ke dalam tubuhnya. Pantas saja aku tidak bisa merasakan kehadiran kekuatan naga. Mata Fang Yu bersinar karena kegembiraan, dan dia mulai mengedarkan energi sebenarnya di tubuhnya untuk lebih menyempurnakan asal-usul naga. Keesokan harinya, sebuah bom meledak di dunia seni bela diri Huaibei. Tetua tertua dari keluarga Zheng keluar dari pengasingan dan berhasil menerobos ke ranah martial Sein. Orang suci seni bela diri. Tidak ada pejuang yang tidak ingin mencapai wilayah ini. Dikatakan bahwa, selama Anda menerobos ke alam martial Sein, Anda benar-benar dapat menguasai hukum langit dan bumi. Anda dapat mengubah warna langit dan bumi dengan pikiran, dan menjungkir balikkan dunia dengan serangan tunggal. Di seluruh Huaibei, hanya ada sedikit orang yang bisa menerobos ke ranah martial Sein. Karena energi spiritual di bumi semakin menipis, terakhir kali seseorang dipromosikan menjadi martial Sein adalah lebih dari 60 tahun yang lalu. Keluarga manapun yang dapat menghasilkan orang kuat di dunia seni bela diri dapat langsung meningkatkan status keluarga tersebut menjadi keluarga seni bela diri terbaik. Dan sekarang keluarga yang memiliki santo bela diri sebenarnya adalah keluarga Zheng, yang sudah menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Inilah sebabnya mengapa berita ini sangat menarik. Keluarga Zheng memiliki fondasi yang sangat kuat, dan dapat dikatakan bahwa mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan di Huaibei. Sekarang setelah ada martial Sein lainnya, statusnya telah ditingkatkan menjadi keberadaan yang tak tersentuh. Tak lama setelah tersiar kabar bahwa tetua tertua dari keluarga Zheng telah menerobos ke alam suci bela diri, berita lain dirilis dari keluarga Zheng. Untuk mengucapkan selamat kepada tetua agung atas promosinya ke alam martial Sein, keluarga Zheng mengadakan jamuan makan dari seluruh penjuru. Semua keluarga dan sekte seni bela diri besar, serta keluarga kaya di dunia sekuler, dapat mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi, tanpa batasan apapun. Pagi ini, keluarga Zheng penuh dengan tamu. Perwakilan dari semua keluarga besar datang untuk memberi selamat kepada tetua tertua keluarga Zheng dengan hadiah. Tetua tertua dari keluarga Zheng duduk di kursi yang tinggi, memandangi para tamu yang datang untuk memberi selamat kepadanya, dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah dipromosikan ke ranah martial Sein, aura di tubuhnya pada dasarnya berbeda dari aura prajurit biasa. Inilah perbedaan antara orang suci dan manusia. Semua tamu terlihat kaget saat melihat tetua tertua keluarga Zheng yang memancarkan aura transenden. Ini adalah orang suci bela diri. Hanya ada satu santo bela diri yang lahir di Huaibei dalam beberapa dekade. Satu demi satu, para tamu mendatangi tetua tertua keluarga Zheng, memberi selamat dan memberinya hadiah ucapan selamat. Zheng Xiuchen, Yang Yinzu, Zheng Rong, dan dua tetua lainnya berdiri di samping dan memandang para tamu di depan mereka dengan tenang. Bagi keluarga Zheng, sekarang adalah waktu panen yang baik. Setiap tamu yang datang memberi selamat dan memperlihatkan wajahnya dianggap telah menyatakan sikap. Artinya, mereka mengakui dominasi keluarga Zheng dan bersedia menghormati keluarga Zheng di masa depan. Bagi para tamu yang tidak datang, setelah hari ini, keluarga Zheng akan memberantasnya. Ayah, aku belum pernah melihat siapapun dari keluarga Han atau keluarga Chen. Zheng Xiuchen mendekati telinga Zheng Rong dan berbisik. Tidak masalah, kata Zheng Rong sambil tersenyum dingin. Kedua keluarga ini adalah satu-satunya lawan keluarga Zheng. Dulu, keluarga Zheng masih ketakutan. Tapi setelah tetua agung menerobos ke alam martial Sein, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Baik itu keluarga Chen atau keluarga Han, jika mereka tidak datang, mulailah perang langsung. Para tamu satu demi satu maju ke depan. Penatua Agung, saya Han Qi. Atas nama keluarga Han, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Selamat kepada Penatua Agung karena telah menerobos ke alam martial Sein. Sejak saat ini, Anda telah menguasai dunia dan tidak terkalahkan di dunia. Han Qi, yang mengenakan jubah mewah, melangkah maju,
sedikit membungkuk, dan membungkuk kepada tetua tertua keluarga Zeng. Tetua tertua dari keluarga Zeng tertawa keras dan berkata, Oke. Han Qi, ketika kamu kembali, beritahu Han Lao Er-mu bahwa aku akan minum teh bersamanya ketika aku punya waktu. Baik, saya pasti akan menyampaikan apa yang dikatakan tetua agung. Han Qi tersenyum dan berjalan ke samping. Meski ada senyuman di wajahnya, ada tatapan dingin di matanya. Awalnya, keluarga Han dan keluarga Zeng memiliki kedudukan yang sama, tetapi hari ini, statusnya jelas menjadi tamu. Tetua kedua dari keluarga Zeng, Han Lao Er, adalah tetua dari keluarga Han mereka, pria kuat di puncak seni bela diri yang sejajar dengan tetua keluarga Zeng di masa lalu. Tapi sekarang, tetua tertua dari keluarga Zeng sepertinya tidak menganggap serius tetua tertua dari keluarga Han, dan bahkan memanggilnya dengan nama panggilannya. Perubahan identitas yang signifikan ini membuat Han Qi merasa sangat tidak nyaman. Namun dalam situasi saat ini, keluarga Han tidak punya pilihan selain menunjukkan kelemahan untuk sementara sampai tetua keluarga Han menerobos ke ranah Santo bela diri. Waktu berlalu dan para tamu maju untuk memberi selamat satu persatu. Di belakang, semua orang selesai memberi selamat dan mundur ke belakang. Zheng Xiuchen melirik semua tamu, dengan tatapan sinis di matanya, dan berkata kepada Zheng Rong, Ayah, keluarga Chen tidak mengirim siapapun ke perjamuan kami. Ya, saya mengerti. Zheng Rong mengangguk, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, begitu Fang Yu terbunuh, kita akan segera mengambil tindakan terhadap keluarga Chen. Mendengar kata, Fang Yu, Yang Yinzu segera berbalik dan bertanya, haruskah Penatua Agung mengumumkan hal itu? Begitu dia selesai berbicara, tetua tertua dari keluarga Zeng yang duduk di kursi tinggi berdeham dan berkata, terima kasih teman-teman telah datang ke keluarga Zeng. Saya akan menyimpan semua ucapan selamat Anda di hati saya. Semua orang menyaksikan dalam diam saat tetua keluarga Zeng berbicara. Hari ini, ada satu hal lagi yang ingin kuumumkan. Mendengar kata-kata ini, Yang Yinzu sangat gembira hingga tubuhnya gemetar. Akhirnya bisa menghadapi si brengsek Fang Yu itu secara terbuka. Mata Yang Yinzu melebar dan melotot, dipenuhi kebencian dan kebencian. Bab 317. Mendengar perkataan tetua tertua keluarga Zeng, para tamu di aula menjadi tegang. Semua mata tamu terfokus pada tetua tertua keluarga Zeng. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang mengasingkan diri, saudara laki-laki saya yang berbudi luhur, tetua ketiga, meninggal di Jiangnan. Tetua tertua dari keluarga Zeng berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ekspresinya tidak goyah, tetapi matanya menyembunyikan niat membunuh yang dingin. Tetua ketiga dari keluarga Zeng telah meninggal. Para tamu bereaksi dan ekspresi mereka berubah. Tetua ketiga dari keluarga Zeng sangat terkenal di kalangan seni bela diri Huaibei karena dia adalah juru bicara tingkat tertinggi keluarga Zeng dan sering muncul. Dalam 2 bulan terakhir, tetua ketiga dari keluarga Zeng memang belum muncul. Tidak ada kabar sama sekali, ternyata dia sudah meninggal. Tampaknya keluarga Zeng sengaja memblokir berita tersebut sebelumnya. Tapi kemudian mereka memikirkannya. Sebagai salah satu dari 4 tetua keluarga Zeng, tetua ketiga dari keluarga Zeng memiliki kekuatan master bela diri puncak. Tidak banyak orang kuat di Huaibei yang bisa menandinginya. Siapa yang bisa membunuhnya di negeri seni bela diri tandus seperti Jiangnan? Penatua tertua dari keluarga Zeng melirik para tamu di bawah, nadanya tiba-tiba berubah dingin, dan berkata, orang yang membunuh saudara ketiga saya bernama Fang Yu. Fang Yu. Mendengar nama ini, para tamu yang hadir saling berpandangan. Kebanyakan dari mereka masih asing dengan nama ini. Orang yang bisa membunuh tetua ketiga dari keluarga Zeng pasti orang kuat yang sudah terkenal selama bertahun-tahun, bukan? Tapi Han Qi, yang berdiri di samping, matanya berbinar. Fang Yu lah yang membunuh tetua ketiga dari keluarga Zeng. Han Qi menatap tetua tertua dari keluarga Zeng yang memancarkan niat membunuh, matanya berubah. Ngomong-ngomong, bukankah sesuatu terjadi di Jiangnan 2 atau 3 bulan lalu? Danau Jiangnan Yuexin, seorang pemuda di alam bawaan, membunuh Guru Long di alam persilatan. Nama pemuda itu, seingatku, bernama Fang Yu. Saat ini, seorang tamu teringat nama Fang Yu. Saat ia menyinggung hal tersebut, banyak tamu yang juga teringat dengan kisah yang viral selama 2 atau 3 bulan tersebut. Saat itu, kebanyakan dari mereka menganggap hal tersebut hanyalah rumor yang berlebihan dan tidak benar. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara ranah pemurnian Qi dan ranah master bela diri. Perbedaan kekuatan di antara keduanya tidak bisa dilebih-lebihkan. Orang kuat di alam persilatan secara teoritis dapat membunuh seorang pejuang di alam bawaan dengan 1 jari. Kini,
Nama Fang Yu diucapkan dari mulut tetua-tertua keluarga Zeng, yang membuat para tamu yang hadir sangat terkejut. Saya tahu sebagian besar dari Anda pernah mendengar nama ini. Tetua pertama dari keluarga Zeng berkata perlahan, dengan tingkat kultivasi seorang pejuang bawaan, mengalahkan master bela diri memang merupakan pencapaian yang luar biasa. Melihat seluruh sejarah seni bela diri, kita tidak dapat menemukan monster seperti itu. Kakak ketigaku telah berada di ranah master bela diri selama beberapa dekade dan telah menyentuh langit-langit ranah master bela diri, tapi dia masih bukan tandingan Fang Yu, ini pasti tidak mungkin. Para tamu menatap tajam ke arah tetua keluarga Zeng, bertanya-tanya apa yang akan dia katakan selanjutnya. Saya pikir pasti ada ahli di balik Fang Yu ini. Setiap kali dia membunuh Hu Zun, sebenarnya itu adalah hasil dari ahli di belakangnya. Kekuatan kultivasi pihak ketiga ini mungkin di atas dari Martial Lord, dan kemungkinan besar dia juga orang kuat di alam Martial Saint. Tetua-tertua dari keluarga Zeng berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi semua orang berubah. Spekulasi tetua keluarga Zeng sepertinya menjadi satu-satunya penjelasan yang benar. Seharusnya ada ahli di belakang Fang Yu. Namun, tetua-tertua dari keluarga Zeng berspekulasi bahwa ahli ini telah berkultivasi ke alam Martial Saint, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Orang suci bela diri. Setiap Martial Saint adalah bos yang bisa mengguncang seluruh area hanya dengan satu hentakan kakinya. Masing-masing ahli bela diri Tiongkok memiliki nama dan nama keluarga, dan terkenal di seluruh negeri. Orang suci bela diri mana yang berdiri di belakang Fang Yu? Yang bersedia menjadi pengawal pribadi seorang pejuang alam bawaan. Bahkan biarkan dia mendapatkan ketenaran. Saya tidak peduli dengan identitas tuan ini. Tetua-tertua dari keluarga Zeng berkata dengan nada dingin, dia membunuh saudara ketiga saya dan membentuk perseteruan mematikan dengan keluarga Zeng kami. Tidak peduli siapa dia, keluarga Zeng kami tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kata-kata tetua-tertua keluarga Zeng sedingin pedang, mencapai telinga semua orang, membuat semua orang merasa kedinginan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, aura pembunuh dalam dirinya meledak sepenuhnya dan menyelimuti seluruh penonton. Wajah para tamu yang hadir menjadi pucat, hanya merasa sesak napas, bahkan banyak orang yang kakinya gemetar hingga hampir terjatuh ke tanah. Keluarga Zeng mengadakan perjamuan hari ini. Selain memberitahu semua orang di sini tentang kepulanganku, Zeng Yan, hal lainnya adalah, aku ingin mengalahkan Fang Yu di depan semua orang. Aku akan membalaskan dendam saudara ketigaku dengan tanganku sendiri. Aku ingin membunuh Fang Yu dengan darah, menggendong tubuhnya, dan berlutut di hadapan saudara ketigaku di bawah mata air, agar jiwa saudara ketigaku bisa beristirahat dengan tenang. Zeng Yan, tetua-tertua dari keluarga Zeng, mengucapkan kata demi kata. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, auranya meningkat 1 inci. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, aura tetua-tertua keluarga Zeng mencapai puncaknya, dan meja serta kursi di aula sedikit bergetar. Beberapa tamu tidak dapat menahan tekanan pada tubuh mereka, kaki mereka melemah dan mereka terjatuh ke tanah. Tamu-tamu lainnya harus melepaskan keterampilan kultivasi mereka, walau mereka sendiri hampir tidak dapat berdiri teguh. Semua orang yang hadir memandang tetua-tertua dari keluarga Zeng yang memiliki wajah dingin dengan mata terkejut. Apakah ini kekuatan orang kuat di alam Martial Saint? Membicarakannya saja bisa membuat orang terengah-engah. Saya harap Anda dapat menyampaikan kata-kata saya dan membantu saya mencari Fang Yu di seluruh Tiongkok. Selama ada berita tentang Fang Yu, maka segera menghubungi keluarga Zeng kami. Keluarga Zeng kami akan memberi Anda hadiah yang sesuai. Zeng Yan melanjutkan. Dimengerti. Penatua, yakinlah bahwa keluarga Liang kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan Fang Yu. Keluarga Wen kami juga akan mematuhi perintah dari Sesepuh Agung. Keluarga Lu kami. Perwakilan dari setiap keluarga bergegas mengungkapkan pandangan mereka dan berdiri di sisi keluarga Zeng. Setelah melihat kekuatan Zeng Yan sebagai seorang seniman bela diri, mereka tidak memiliki pemikiran lain di benak mereka. Melihat keluarga-keluarga ini bersikap sopan seperti pelayan, jejak rasa jijik muncul di mata Han Qi. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zeng, mereka belum mencapai titik ini. Keluarga Han datang ke perjamuan hari ini hanya untuk mengungkapkan keengganan mereka menjadi musuh keluarga Zeng. Sikap keluarga Zeng yang merendahkan membuat Han Qi merasa tidak nyaman. Fang Yu, aku harus menemukannya lagi. Han Qi berpikir dalam hati, matanya berkedip. Saat ini, Zeng Yan, yang sedang duduk di kursi tinggi, tiba-tiba menoleh ke arah Han Qi. Han Qi hanya merasakan hawa dingin muncul dari telapak kakinya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin dalam sekejap. Han Qi, kalian keluarga Han juga harus membantu, kan?
Zheng Yan sedikit menyipitkan matanya dan bertanya. Han Qi segera membungkuk dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, tentu saja, Penatua Agung. Keluarga Han kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk mencari Fang Yu dan menemukannya sesegera mungkin. Itu bagus. Zheng Yan tersenyum tipis lalu mengalihkan pandangannya. Han Qi menegakkan tubuh, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Setelah para tamu bubar, Zheng Yan masih duduk di kursi atas. Tetua kedua dan keempat, kepala keluarga Zheng Rong, Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu semuanya berdiri di depan Zheng Yan. Orang-orang ini saat ini adalah anggota inti dari keluarga Zheng. Zheng Yan mengangkat matanya dan menatap Yang Yinzu. Tidak ada emosi di matanya. Ketika Yang Yinzu bertemu Zheng Xiuchen, Zheng Yan sedang mundur. Oleh karena itu, Yang Yinzu masih merupakan orang luar yang asing baginya. Mengizinkan orang luar untuk berpartisipasi dalam percakapan inti keluarga Zheng membuat Zheng Yan merasa tidak bahagia. Tetua Agung, Yinzu dan saya telah menetapkan tanggal dan akan resmi menikah pada pertengahan bulan depan. Zheng Xiuchen memperhatikan ketidaksenangan Zheng Yan dan segera berkata. Itu benar Penatua Agung, Yinzu sudah menjadi anggota keluarga Zheng kita. Selama hari-hari ini, dia telah memberikan kontribusi besar terhadap perluasan bisnis keluarga Zheng kita. Suara Zheng Rong juga menggema dari samping. Zheng Yan tidak berkata apa-apa, hanya menatap Yang Yinzu. Ditatap oleh Martial Saint yang kuat seperti ini, Yang Yinzu merasa tercekik. Tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan, tidak membiarkan dirinya gemetar, dan menatap Zheng Yan dengan mata tegas. Setelah lebih dari 10 detik hening, Zheng Yan mengalihkan pandangannya. Yang Yinzu menghela nafas lega. Penatua Agung, Anda berspekulasi bahwa ada orang kuat di alam Martial Saint di belakang Fang Yu, lalu mengapa kita harus dengan gegabah menyatakan tantangan kepada Fang Yu, kata Zheng Rong dengan keraguan di wajahnya. Dalam pertarungan antara dua orang suci bela diri, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, kedua belah pihak harus membayar harga yang mahal. Sebagai tetua tertua dari keluarga Zheng, Zheng Yan adalah inti sebenarnya dari keluarga Zheng dan tidak boleh menimbulkan masalah apapun. Bab 318. Aku baru saja mengatakannya, tidak peduli apa identitas pihak lain, aku tidak peduli. Balas dendam saudara ketiga harus dibalas, kata Zheng Yan dingin. Tapi Penatua Agung, Zheng Rong ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dihentikan oleh pandangan Penatua kedua dan Penatua keempat. Ronger, sejak aku menjadi kepala keluarga, aku menjadi semakin tidak berdarah dan terlalu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Ini bukan pertanda baik. Zheng Yan memandang Zheng Rong, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Wajah Zheng Rong berubah menjadi hijau dan putih, dan dia terdiam beberapa saat. Sejak saya mengumumkan pembunuhan saudara ketiga saya siap membalas dendam. Keluarga Zheng kita memiliki dasar yang sangat kuat. Jika kita bahkan tidak berani menyentuh seorang anak di alam bawaan, bagaimana kita bisa mengangkat muka kita? Zheng Yan mengangkat alis putihnya dan berkata. Tetua Agung, aku baru saja melakukannya karena, Zheng Rong masih ingin menjelaskan. Aku tahu kamu punya kekhawatiran, tapi kamu harus percaya padaku dan fondasi keluarga Zheng kita. Zheng Yan berkata dengan ringan, kamu lupa, bahwa dahulu Tuan meninggalkan keluarga Zheng kita hanya dengan satu orang yang bisa mencapai seni bela diri. Apakah itu teknik rahasia yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berada di alam suci? Ekspresi Zheng Rong berubah. Sebenarnya, saya berhasil menerobos ke alam Martial Saint setengah tahun yang lalu, dan selama 6 bulan pengasingan berikutnya, saya telah memahami metode rahasianya. Ketika saya keluar dari pengasingan baru-baru ini, saya akhirnya mempraktikkan keterampilan itu sampai ke tingkat yang kecil. Misteri metode rahasia itu sungguh menakjubkan. Saya tidak sabar untuk menguji keampuhan metode rahasia ini. Dan ahli di belakang Fang Yu, hanya memenuhi syarat untuk menjadi batu asahku. Saat Zheng Yan berbicara, matanya penuh percaya diri dan bangga. Dia awalnya tidak terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi sekarang, dia telah menguasai teknik rahasia yang menantang surga, yang membuatnya semakin tidak takut. Dia bahkan merasa tidak ada orang yang menjadi lawannya di alam yang sama. Tetua Agung, bisakah Anda menggunakan teknik rahasia ini untuk membuka mata saya? Zheng Xiuchen bertanya. Hahaha, teknik rahasia ini tidak dapat diperlihatkan di sini. Rumah besar ini tidak akan bisa terselamatkan jika saya melakukannya. Jika Anda ingin memperluas wawasan Anda, maka temukan Fang Yu sesegera mungkin, kata Zheng Yan sambil tersenyum. Melihat kepercayaan diri Zheng Yan, Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu saling berpandangan. Wajah Yang Yinzu dipenuhi dengan senyuman bahagia, dan matanya dipenuhi kebencian.
Sekarang, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mengirim orang untuk menemukan Fang Yu. Selama dia menemukan Fang Yu, dia bisa membalas dendam dan menyingkirkan mimpi buruk yang telah menghantuinya sejak lama. Setelah jamuan makan keluarga Zheng, seluruh Weibei sekali lagi berada dalam kekacauan. Tetua ketiga dari keluarga Zheng telah jatuh dan mati di tangan seorang pemuda bernama Fang Yu. Setelah tetua tertua dari keluarga Zheng keluar dari pengasingan, hal pertama yang dia lakukan adalah menyerang Fang Yu dan membalaskan dendam tetua ketiga dari keluarga Zheng. Dia meminta keluarga besar di Weibei untuk membantu mencari keberadaan Fang Yu. Selama mereka bisa menemukan Fang Yu, dia akan diberi hadiah oleh keluarga Zheng. Setelah perwakilan yang menghadiri jamuan makan keluarga Zheng kembali ke keluarga, mereka segera menyampaikan keinginan tetua tertua keluarga Zheng. Berita ini seperti angin kencang, menyapu seluruh Weibei dalam waktu yang sangat singkat, baik itu dunia sekuler maupun dunia seni bela diri. Bahkan Jiangnan pun terpengaruh. Pada hari ini, orang-orang di setiap keluarga dan mulut semua orang membicarakan tentang keluarga Zheng dan Fang Yu. Pada saat yang sama, setiap keluarga mengirimkan pasukannya sendiri untuk mencari Fang Yu di seluruh Weibei dan bahkan Tiongkok. Saat cuaca mulai panas di luar, Fang Yu berada di apartemen, terus menyempurnakan kekuatan naga. Agar tidak diganggu, dia mematikan ponselnya dan melemparkannya ke atas meja di ruang tamu. Pekerjaan yang lambat menghasilkan pekerjaan yang hati-hati. Butuh beberapa waktu untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan naga. Fang Yu tidak terburu-buru. Segera, sebulan berlalu. Selama periode ini, seluruh Weibei mencari keberadaan Fang Yu. Karena Fang Yu tidak pernah meninggalkan apartemen, mereka yang ingin menemukannya tidak tahu apa-apa. Bahkan ada rumor bahwa Fang Yu telah menerima kabar tersebut dan melarikan diri dari daerah Weibei. Di sebuah villa di Nandu, seorang gadis yang kelihatannya baru berusia 13 atau 14 tahun sedang duduk di sofa di lobi villa, makan permen lollipop dan bermain game seluler. Pria parubaya berusia 30-an lainnya duduk di seberangnya, mengerutkan kening. Zier, Fang Yu tidak muncul selama lebih dari sebulan. Apa yang dikatakan oleh atasan? Apakah kita masih akan tinggal di Nandu dan menunggu dan melihat? Gadis bernama Zier mengangkat matanya untuk melihat pria itu dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, apa lagi yang bisa kita lakukan? Tunggu. Dengan situasi saat ini, jika Fang Yu benar-benar berani muncul, aku khawatir dia akan segera ditangani oleh keluarga Zheng. Bagaimana kita bisa menyusul, kata pria itu. Neng, aku merasa kamu benar-benar tidak kompeten. Mengapa kamu selalu memiliki begitu banyak kekhawatiran? Tidak bisakah kamu tidur dan menjaga tubuhmu ketika kamu punya waktu? Kamu berusia kurang dari 35 tahun, tapi kamu sudah hampir botak. Zihao berkata tanpa ampun. Wajah Huneng berubah menjadi hijau dan merah setelah dibicarakan. Dia menyentuh rambutnya yang jarang dan menatap ke arah Zier. Gadis ini memiliki wajah bidadari yang imut, namun perkataannya selalu setajam pisau. Tapi Huneng belum bisa membantahnya. Bukan hanya karena Zier adalah seorang perempuan, tetapi karena peringkat Zier di antara para orderer satu tingkat lebih tinggi darinya. Setengah bulan lagi telah berlalu. Fang Yu selesai menyempurnakan kekuatan naga terakhir di tubuhnya dan membuka matanya. Jika seseorang memasuki kamar Fang Yu, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan pemandangan di dalam kamar. Saat ini, seluruh tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seekor naga emas melayang di sekitar tubuhnya. Fang Yu duduk bermeditasi di udara, pupil matanya terbakar seperti api, bersinar terang. Kekuatan naga ilahi telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Fang Yu. Setiap inci daging dan darah di tubuh Fang Yu, termasuk energi aslinya, kini dipenuhi dengan aura naga dewa. Menyempurnakan lebih lanjut kekuatan naga ilahi setara dengan penempaan tubuh 100 kali. Tubuh fisikku saat ini, Fang Yu menatap tangannya, matanya sedikit bergerak. Setelah beberapa saat, dia sepenuhnya menekan kembali seluruh energi di tubuhnya. Cahaya keemasan terang di ruangan itu dan naga emas yang menyesakkan menghilang. Kekuatan naga ilahi terlalu berlebihan. Bahkan energi sebenarnya, telah menjadi emas dan terlihat mencolok. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Fang Yu keluar dari ruang tamu, minum segelas air, lalu membuka kulkas dan ternyata kulkasnya kosong. Karena lapar dan haus, dia memutuskan untuk turun ke bawah untuk makan. Sebelum meninggalkan rumah, dia mengambil ponselnya, yang telah dimatikan selama lebih dari sebulan, dan menyalakannya. Begitu dia menghidupkan teleponnya, Fang Yu melihat lusinan catatan panggilan tidak terjawab. Qin Yimo, Xia Xiaoying, Xia Heguang, Tang Xiaorou,
Tang Mingde, Ji Rumei. Hampir semua orang yang dia kenal meneleponnya. Bagaimana situasinya saat ini? Meskipun retret ini memakan waktu lama, tidak akan banyak orang yang mencarinya, bukan? Fang Yu berpikir sejenak dan menelepon kembali Xia Xiaoying terlebih dahulu. Secara umum, Xia Xiaoying mendatanginya karena alasan bisnis. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Fang Yu, kamu di mana sekarang? Xia Xiaoying bertanya, nadanya sedikit mendesak. Huaibei Nandu, jawab Fang Yu. Di Nandu. Pada bulan ini, tahukah kamu apa yang terjadi? Xia Xiaoying berhenti dan bertanya. Apa yang terjadi? Aku sedang retret baru-baru ini. Fang Yu balik bertanya. Keluarga Zheng di Huaibei sedang mencari keberadaanmu. Tetua tertua dari keluarga Zheng menerobos ke ranah Martial Saint, dan menunjuk tetua ketiga dari keluarga Zheng untuk membalaskan dendamnya. Bukan hanya keluarga Zheng, tetapi semua keluarga besar di Huaibei sekarang sedang mencarimu. Xia Xiaoying berkata dengan penuh semangat. Keluarga Zheng. Fang Yu mengangkat alisnya, mengingat tetua ketiga dari keluarga Zheng yang dia temui di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Beberapa waktu lalu, dia masih memikirkan mengapa begitu lama tidak ada pergerakan dari keluarga Zheng. Oke, aku mengerti, jawab Fang Yu. Apa yang harus kita lakukan? Jika kamu tidak ingin berhadapan langsung dengan keluarga Zheng, kamu dapat segera kembali ke Jiangnan. Marsekal Xia akan membuat pengaturannya, kata Xia Xiaoying lagi. Tidak apa-apa. Jika mereka ingin mencariku, datang saja. Akhir-akhir ini aku sedang bosan, kata Fang Yu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kekuatan keluarga Zheng, Xia Xiaoying mengucapkan setengah dari kata-katanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu kekuatan dan karakter Fang Yu, dan tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak lagi. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Terserah Anda apa yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, Xia Xiaoying menutup teleponnya. Fang Yu mengambil ponselnya, berjalan perlahan ke bawah, dan secara selektif menelepon kembali. Bukankah itu pedang yang ingin kamu dapatkan kembali? Kenapa kamu sama sekali tidak dapat dihubungi? Kata Qin Yimo dengan marah. Aku mengasingkan diri beberapa waktu lalu. Di mana pedangku sekarang? Fang Yu bertanya. Bab 319. Itu masih di rumahku. Jika kamu menginginkannya, aku akan mengirimkannya sekarang, kata Qin Yimo. Fang Yu memberi tahu alamatnya kepada Qin Yimo. Saya akan meminta Qin Lang untuk mengirimkannya kepadamu. Dia kebetulan sedang ada waktu luang akhir-akhir ini, kata Qin Yimo. Oke, kata Fang Yu, hendak menutup telepon. Saya dengar keluarga Zheng akan menantangmu. Tanya Qin Yimo. Ya, aku juga baru mengetahuinya. Jawab Fang Yu. Orang suci bela diri dari keluarga Zheng, secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan membalas dendam. Masalah ini menyebar ke seluruh Huaibei dan Jiangnan lebih dari sebulan yang lalu, kata Qin Yimo. Oke, aku tahu. Fang Yu keluar dari lift dan keluar dari komunitas. Kamu seharusnya tidak membutuhkan bantuan, kan? Qin Yimo bertanya lagi. Tentu saja tidak. Baiklah itu saja, aku akan makan. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia menutup telepon. Fang Yu menemukan restoran terdekat, masuk dan memesan beberapa hidangan, duduk di meja makan dan terus melihat panggilan tak terjawab. Ada lebih dari selusin panggilan, semuanya dari nomor tak dikenal, semuanya dengan nomor berbeda. Fang Yu sedikit mengernyit, mengabaikan panggilan ini, dan membalas panggilan Wang Yan. Halo, Bibi Wang. Xiao Yu. Kamu akhirnya meneleponku kembali. Kemana saja kamu selama ini? Wang Yan bertanya dengan heran. Aku keluar dan bersantai. Fang Yu membuat alasan secara acak. Oh ya, ngomong-ngomong, Xiao Yu, kamu mendaftar ke universitas mana? Wang Yan bertanya. Fang Yu tercengang saat mendengar pertanyaan ini. Dia sepertinya sudah lupa untuk mendaftar kuliah. Sekarang sudah pertengahan Agustus, masa pendaftaran sudah lama berlalu, dan ia tidak bisa mendaftar lagi. Xiao Yu. Melihat keterlambatan Fang Yu dalam menjawab, Wang Yan bertanya lagi. Aku mendaftar ke Universitas Nandu, kata Fang Yu. Dia tahu, bahwa jika dia mengatakan bahwa dia tidak melamar, Wang Yan akan sangat terkejut, dan itu akan memicu serangkaian pertanyaan lanjutan. Daripada itu, lebih baik berbohong saja. Bagaimanapun, Wang Yan tidak mengetahui situasi sebenarnya. Universitas Nandu, bagus sekali. Yui Wei juga ingin mendaftar ke universitas ini. Jika dia berhasil, kalian bisa menjadi teman sekelas tahun depan. Wang Yan berkata sambil tersenyum.
Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Wang Yan, Fang Yu menutup telepon. Saat ini, semua hidangan sudah disajikan, dan dia mulai makan. Sedangkan untuk universitas, Fang Yu tidak peduli. Karena ia telah melewatkan waktu pendaftaran, sebaiknya ia tidak usah kuliah. Bagaimanapun, masih banyak yang harus dia lakukan hari ini. Setelah makan, Fang Yu berjalan kembali perlahan. Saat ini, ponselnya bergetar lagi. Fang Yu mengangkat telepon dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu menjawab telepon. Halo, apakah ini Tuan Fang Yu? Pihak lain adalah suara seorang pria. Ya, jawab Fang Yu. Saya Guo Gang, dari kantor sumber daya manusia Universitas Nandu, kata pihak lain. Universitas Nandu. Bukankah sudah lewat waktu penerimaan? Aku tidak akan masuk universitas, itu saja. Kata Fang Yu, ingin menutup telepon. Harap tunggu Tuan Fang. Saya tidak mencari Anda untuk merekrut siswa, itu masalah bagian penerimaan. Saya mencari Anda, untuk mempekerjakan Anda menjadi profesor tamu di Sekolah Liberal Seni Universitas Nandu, kata Guo Gang. Profesor tamu. Fang Yu tertegun. Ya, sebagai pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi Tiongkok tahun ini, Anda juga telah mencapai nilai penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua mata pelajaran. Kami telah meneliti dan menganalisis kertas ujian Anda, dan menemukan bahwa pencapaian sastra Anda cukup tinggi. Yang telah mengesankan banyak orang. Para profesor di sekolah seni liberal di universitas bergengsi semuanya malu pada diri mereka sendiri. Bahkan Tuan Shiraisi, Master Studi Tiongkok paling terkenal di Universitas Keijo, sangat memuji Anda. Saya mendengar bahwa Anda belum menjawab panggilan penerimaan dari universitas manapun dalam sebulan terakhir. Juga, Tuan Fang, level Anda sudah jauh melampaui rekan-rekan Anda. Anda tidak perlu masuk universitas lagi. Jadi, saya sangat berharap Anda bisa menerima undangan saya untuk menjadi profesor tamu di Sekolah Seni Liberal Universitas Nandu, dan sampaikan pengalaman Anda kepada mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua. Kata-kata Guo Gang cukup menyanjung, membuat Fang Yu merasa tidak nyaman. Profesor tamu. Menjadi profesor tamu sepertinya merupakan pilihan status yang baik ketika Anda tidak bisa kuliah. Selama bertahun-tahun, Fang Yu telah menjadi murid berkali-kali, tetapi tidak pernah mencoba menjadi guru. Hanya karena wajahnya yang masih muda, jalan ini telah diblokir. Berapa kelas yang harus diambil profesor tamu ini dalam seminggu? Fang Yu bertanya. Kamu mengambil mata kuliah pilihan. Jika kamu biasanya sibuk, aku bisa mengatur agar kamu mengambil kelas setiap 2 minggu. Melihat ketertarikan Fang Yu, Guo Gang berkata dengan heran. Setiap 2 minggu sekali, tidak apa-apa, kata Fang Yu. Kalau begitu kamu, apakah kamu setuju? Guo Gang bertanya. Ya, jawab Fang Yu. Lalu kapan Tuan Fang bisa bebas datang ke Departemen Sumber Daya Manusia kita untuk menandatangani kontrak kerja? Kata Guo Gang bersemangat. Jika aku punya waktu dalam 2 hari terakhir, aku akan pergi ke sana, kata Fang Yu. Jika kamu tidak punya waktu luang, kamu bisa memberiku alamatmu, dan aku akan menemuimu dengan membawa kontraknya. Guo Gang berkata dengan cemas. Bagi kalangan pendidikan, Fang Yu kini menjadi ayam goreng yang populer. Ketika Fang Yu tidak mendaftar ke universitas, mempekerjakannya sebagai profesor tamu menjadi prioritas utama setiap universitas. Sekarang Guo Gang telah memimpin atas nama Universitas Nandu, dia tentu saja tidak berani mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, jika Universitas Beijing dan BGI juga mengirimkan undangan, situasinya mungkin berbeda. Karena aku setuju, aku pasti akan pergi. Tidak perlu khawatir. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia menutup telepon. Setelah makan, Fang Yu kembali ke apartemen. Sore berikutnya, ada ketukan di pintu. Fang Yu membuka pintu dan melihat Qin Lang mengenakan pakaian kasual. Halo, Tuan Fang, kata Qin Lang dengan hormat. Setelah apa yang terjadi terakhir kali di Pulau Kowloon, Qin Lang tahu bahwa kekuatan Fang Yu begitu kuat sehingga tidak dapat dikalahkan, dan dia sangat mengagumi Fang Yu. Panggil saja aku Fang Yu, masuklah. Kata Fang Yu. Bagus. Qin Lang masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan benda panjang yang dibungkus kain hitam dari tas penyimpanan yang dibawanya. Ini pedangmu. Qin Lang menyerahkan pedang itu ke tangan Fang Yu. Fang Yu mengambilnya dan perlahan melepaskan ikatan kain hitam yang melilit pedang. Qin Lang memperhatikan gerakan Fang Yu dengan gugup. Setelah mendengar bahwa pedang ini adalah pedang eksklusif Fang Yu, di sepanjang jalan, dia sangat ingin melihat wajah sebenarnya dari pedang ini. Pedang eksklusif orang kuat seperti Fang Yu pasti luar biasa.
Itu pasti senjata ajaib. Fang Yu perlahan melepaskan ikatan kain hitam yang membungkus pedang, lapis demi lapis. Qin Lang tidak berani berbicara, dia hanya menatap pedang itu dengan gugup. Dia pernah mendengar bahwa senjata ajaib yang telah disegel dalam waktu lama akan mengeluarkan suara saat ia melihat cahaya siang hari lagi. Semakin kuat senjatanya, semakin keras suaranya. Konon, senjata sakti pamungkasnya bahkan bisa menyebabkan langit dan bumi bergerak saat terkena cahaya. Sebelum Qin Lang keluar dengan membawa pedang, kakeknya Qin Wudao berbicara dengannya secara khusus, dan menyuruhnya untuk merawat pedang dengan baik dan tidak melakukan kesalahan, apalagi melepaskan kain hitamnya tanpa izin. Itu harus dikirim ke Fang Yu secara utuh. Dari sini terlihat, bahwa Qin Wudao sangat mementingkan masalah ini. Fang Yu di depannya juga memasang ekspresi serius saat ini. Semua ini menegaskan bahwa pedang di tangan Fang Yu pasti luar biasa. Sebagian besar kain kasa tebal yang dibungkus di dalamnya telah dilepas, dan badan pedang di dalamnya akan segera terlihat. Qin Lang sangat gugup, matanya melebar, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Fang Yu memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan Qin Lang, mengangkat kepalanya dan melirik Qin Lang, bertanya-tanya, ada apa? Tidak apa-apa. Qin Lang menyeka keringat di dahinya dan berkata. Fang Yu mengabaikan Qin Lang dan menarik lapisan terakhir kain hitam pada bilah pedang. Wajah sebenarnya dari pedang ini akhirnya terungkap. Melihat pedang ini, ekspresi Qin Lang berubah. Itu berbeda dari senjata ajaib tiada taraf yang dia bayangkan. Fang Yu sedang memegang pedang patah di tangannya, dengan hanya separuh bilahnya yang tersisa dan retakannya tidak rata. Badan pedang ternoda karat, terutama gagangnya yang teroksidasi dan menjadi hitam. Karena karat, bilah pedang yang patah ini tampak kusam dan tidak tajam sama sekali. Pedang patah itu terlihat lagi tanpa mengeluarkan suara apapun. Ini lebih terlihat seperti sampah yang dibuang. Ini, Qin Lang tercengang. Qin Wudao sangat menghargainya, tetapi, apa yang dia pikirkan di sepanjang jalan ternyata adalah pedang patah yang berkarat. Ini masih bisa digunakan dan terpelihara dengan baik. Fang Yu bermain dengan pedang yang patah, matanya penuh senyuman. Setelah beberapa saat, dia memasukkan pedang patah itu ke dalam tas penyimpanannya dan berjalan keluar pintu. Tuan Fang, mau kemana? Qin Lang kembali sadar dan bertanya. Pedang itu sudah terlalu lama didiamkan di sana. Pedang itu harus digunakan, jika tidak maka pedang itu akan hancur, kata Fang Yu. Di mana kamu akan berlatih permainan pedang? Aku akan pergi bersamamu. Qin Lang menegakkan wajahnya dan berkata. Setelah melihat ilmu pedang Fang Yu yang luar biasa, dia ingin belajar sesuatu dari Fang Yu. Pergilah ke rumah Zeng, kata Fang Yu dengan tenang, berbalik dan berjalan keluar rumah. Bab 320. Di keluarga Zeng. Qin Lang tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. Dia sudah mendengar tentang ini ketika dia berada di ibu kota. Keluarga Zeng mengerahkan semua keluarga besar di Huaibei untuk mencari Fang Yu dan membalas kematian tetua ketiga keluarga Zeng. Sekarang Fang Yu pergi ke keluarga Zeng dengan pedang patah itu, mungkinkah dia ingin menghadapi keluarga Zeng secara langsung? Qin Lang membeku di tempat, wajahnya berubah. Kemudian dia menemukan bahwa Fang Yu sudah keluar rumah, dan segera mengikutinya. Duduk di lift, Qin Lang memandang Fang Yu yang tampak acuh tak acuh dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda benar-benar pergi ke rumah Zeng? Apakah aku sedang berbohong? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Tapi, mata Qin Lang terkejut dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Keluarga Zeng memiliki reputasi yang sangat baik di Huaibei, dan dikenal sebagai keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Kabar baru-baru ini bahwa Zeng Yan, tetua tertua dari keluarga Zeng, berhasil menerobos ke dunia seni bela diri telah mengejutkan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zeng berada pada puncaknya. Bahkan bisa dikatakan, bahwa keluarga Zeng saat ini termasuk di antara keluarga kelas menengah di ibu kota. Meskipun Fang Yu sangat kuat, dia hanyalah satu orang. Lawannya, keluarga Zeng, memiliki martial Sein yang kuat di bawah komandonya, dan pada saat yang sama memiliki fondasi yang sangat dalam. Secara historis, kebanyakan orang yang sendirian menentang keluarga mereka tidak akan berakhir dengan baik. Apa yang ingin kamu katakan? Fang Yu bertanya, menatap Qin Lang yang ragu untuk berbicara. Kuharap Tuan Fang tidak keberatan, jika aku mengatakan ini, pergi langsung ke keluarga Zeng. Bukankah itu terlalu impulsif? Qin Lang memaksakan senyum dan berkata. Tidak apa-apa, mereka sudah mencariku selama lebih dari sebulan.
Jika aku tidak berinisiatif mencari mereka hari ini, cepat atau lambat mereka akan menemukanku, kata Fang Yu sambil menggeliat. Aku sudah berdiam selama lebih dari sebulan, dan sekarang waktunya berolahraga. Melihat ekspresi Fang Yu yang tenang dan bahkan malas, Qin Lang menutup mulutnya. Jelas sekali, Fang Yu sama sekali tidak menganggap serius keluarga Zheng. Ketika dia keluar dari lift apartemen dan keluar dari komunitas, Qin Lang sengaja berjalan beberapa langkah perlahan, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon kakeknya Qin Wudao. Situasi saat ini berada di luar kemampuannya untuk menangani, dan dia tidak bisa menghentikan Fang Yu. Dia hanya bisa bertanya pada Qin Wudao. Kakek, aku telah mengirimkan pedang itu kepada Tuan Fang, kata Qin Lang. Yah, apakah dia mengatakan sesuatu? Tanya Qin Wudao. Yah, dia sedang memegang pedang sekarang dan pergi ke keluarga Zheng. Qin Lang memandang Fang Yu yang berjalan di depan dan berkata dengan suara rendah. Oh, pergi ke rumah Zheng. Qin Wudao jelas tertegun sejenak, lalu tersenyum, sepertinya dia tidak akan bersikap rendah hati lagi. Kakek, apa yang harus saya lakukan? Tanya Qin Lang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Qin Wudao. Apakah kamu akan membiarkan Tuan Fang pergi ke keluarga Zheng? Qin Lang berkata dengan heran. Tentu saja, ini adalah keputusannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, kata Qin Wudao. Kalau begitu, aku ingin belajar sesuatu darinya, menurutmu tidak apa-apa? Qin Lang bertanya ragu-ragu. Hahaha, tentu saja, tapi kamu mungkin tidak akan belajar apapun. Qin Wudao tertawa. Setelah menutup telepon, Qin Lang dengan cepat mengikuti jejak Fang Yu. Mereka berdua baru saja berjalan di jalan. Memikirkan adegan yang mungkin dia temui nanti, Qin Lang sedikit gugup tapi juga sangat menantikannya. Dia yakin bahwa Fang Yu memiliki kekuatan untuk menyaingi Martial Saint. Dengan kata lain, ketika dia tiba di rumah Zheng nanti, dia bisa melihat pertarungan antara dua orang suci bela diri dari jarak dekat. Pertarungan antara para Martial Saint pasti akan menggemparkan dunia. Tapi pada saat yang sama, Qin Lang sedikit khawatir. Pertarungan Fang Yu dengan tetua-tertua keluarga Zheng adalah masalah antara dua pejuang. Namun di belakang tetua-tertua keluarga Zheng, ada seluruh keluarga Zheng. Kekuatan keluarga Zheng di Huaibei dapat digambarkan menutupi langit dengan satu tangan. Alhasil, duelnya jadi tidak adil. Bahkan, jika Fang Yu bisa mengalahkan tetua keluarga Zheng, dia masih akan dikepung oleh anggota keluarga Zheng lainnya, dan bahkan keluarga besar seni bela diri di Huaibei. Pada saat itu, bagaimana cara memecahkan situasi tersebut? Semakin Qin Lang memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan, dan dia berbalik untuk melihat Fang Yu yang sedang berjalan ke samping. Saat ini, wajah Fang Yu sangat serius. Benar saja, Tuan Fang juga merasa perjalanan ini sangat berbahaya, bukan? Haruskah kita berpikir lebih dalam sebelum memutuskan bagaimana bertindak? Qin Lang memandang Fang Yu dengan gugup. Fang Yu sedang berjalan dan tiba-tiba berhenti. Qin Lang segera berhenti. Apakah ini akhirnya waktunya untuk mengambil keputusan? Bahkan jika dia kembali ke rumah sekarang, Qin Lang tidak akan berpikir bahwa Fang Yu penakut atau takut mendapat masalah. Dia tahu, bahwa orang yang benar-benar kuat adalah orang yang berani dan banyak akal. Ada banyak orang yang berkuasa tetapi tidak punya otak dalam sejarah, dan orang-orang seperti itu secara kolektif disebut orang yang sembrono. Fang Yu menoleh, menatap Qin Lang, menggaruk kepalanya, dan bertanya, apakah Anda tahu lokasi spesifik keluarga Zheng? Qin Lang terdiam sesaat. Setelah hening beberapa saat, ponsel Fang Yu tiba-tiba bergetar di saku celananya. Fang Yu melirik ide penelepon, sedikit mengernyit, dan menjawab panggilan itu. Tuan Fang, Anda akhirnya muncul. Selama periode ini, seluruh Huaibei mencari Anda. Pihak lain adalah suara feminin. Fang Yu sangat akrab dengan suara ini, Han Qi. Kemampuan kecerdasanmu cukup bagus. Aku baru saja turun untuk makan dan kamu sudah mengetahuinya, kata Fang Yu ringan. Hahaha, sebenarnya aku sudah tahu di mana kamu tinggal. Hanya saja aku melihat kamu sudah lama tidak keluar. Kamu mungkin sedang mundur, jadi aku tidak mengganggumu. Han Qi berkata sambil tersenyum. Jadi, apa yang kamu lakukan denganku sekarang? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, Anda baru saja keluar dari karantina, jadi Anda belum mengetahui situasi spesifiknya, kan? Han Qi bertanya. Aku tahu, kata Fang Yu. Oke, karena kamu sudah tahu, biar aku langsung ke intinya. Keluarga Zheng saat ini sedang mencari keberadaanmu. Begitu mereka mendapat kabar tentangmu, mereka akan segera mengambil tindakan.
Saya tahu Tuan Fang, bahwa Anda sangat kuat, dan bahkan mungkin sebanding dengan seorang martial saint. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, bahwa lawan Anda bukan hanya seorang martial saint, tetapi seluruh keluarga Zheng. Bila perlu, orang lain di Huaibei keluarga seni bela diri juga akan membantu keluarga Zheng. Kata Han Qi. Jadi aku harus bekerja sama dengan keluarga Hanmu untuk melawan keluarga Zheng. Fang Yu bertanya. Tuan Fang, ini memang satu-satunya jalan yang dapat Anda ambil saat ini. Untuk melawan keluarga seni bela diri, Anda harus memiliki keluarga yang berdiri di belakang Anda. Jika tidak, Anda akan kalah jumlah, kata Han Qi. Nada suaranya penuh percaya diri. Menurutnya, mengingat situasi saat ini, selama Fang Yu adalah orang yang bijaksana, dia akan memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Han mereka. Kalau tidak, yang ada hanyalah jalan buntu. Tahukah Anda alamat spesifik keluarga Zheng? Saat Han Qi sedang menunggu jawaban Fang Yu tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Han Qi tertegun sejenak dan menjawab, tentu saja saya tahu. Kamu bisa mengirimkan alamat keluarga Zheng ke ponselku, kata Fang Yu. Han Qi terdiam beberapa saat dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Pergi ke rumah Zheng, jawab Fang Yu. Mendengar ini, Han Qi terdiam selama beberapa detik sebelum berkata, apakah kamu yakin ingin pergi sendiri? Sendiri sudah cukup, kata Fang Yu. Dalam hal ini, anggap saja aku tidak melakukan panggilan ini. Semoga beruntung dan aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Setelah mengatakan itu, Han Qi menutup telepon. Semenit kemudian, ponsel Fang Yu menerima pesan teks, dan isi pesan teks itu adalah sebuah alamat. Huaibei, timur ke utara kota, adalah rumah keluarga Zheng. Setelah mengetahui alamatnya, Fang Yu menoleh ke arah Qin Lang dan bertanya, apakah Anda yakin ingin ikut? Qin Lang tidak terlalu ragu dan segera menjawab, ya. Selama Anda tidak keberatan, Tuan Fang. Dia mengikuti Fang Yu tidak hanya untuk mempelajari sesuatu, tetapi juga untuk mengetahui kebenaran. Jika Fang Yu benar-benar dalam kesulitan, Qin Lang ada di sampingnya dan masih ada kesempatan untuk memberikan bantuan. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada Fang Yu, di belakangnya ada keluarga Qin. Qin Wudao tidak pernah menjelaskan apapun tentang membantu Fang Yu, tapi Qin Lang tahu bahwa dia harus melakukannya. Jika Fang Yu tidak bersama kelompok di Pulau Kowloon, dia dan Qin Yimo akan mendapat masalah. Anugerah penyelamatan jiwa harus dibayar kembali, begitulah prinsip hidup. Oke, ayo pergi, kata Fang Yu. Di Huaibei, keluarga Han. Han Qi meletakkan ponselnya, berdiri, dan mondar-mandir di ruang kerja. Ekspresinya berubah, kadang bingung, kadang kaget, kadang dingin. Namun pada akhirnya, senyuman muncul di wajahnya. Meskipun aku kemungkinan besar akan kehilangan bidak catur yang penting, aku bisa menggunakan ini untuk melihat dengan jelas kekuatan keluarga Zheng. Han Qi menyentuh dagunya, dengan tatapan dingin di matanya. Jika mereka berdua hancur, maka itu bisa menjadi hal yang lebih baik.